Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau bergabung dengan Profesor Andi Hamzah, ya, anggota tenaga ahli Jaksa Agung. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof, bagaimana Prof sebagai tenaga ahli Jaksa Agung melihat kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang begitu megah dan kenangan lama kita, Ya. dan terbakar malam minggu yang lalu, dan banyak dugaan dari atau spekulasi dari publik bahwa ini dibakarlah, barang bukti hilanglah, macam-macam isu yang berkembang. Bagaimana Prof melihatnya sebagai tenaga ahli? Kata saya ini sebenarnya mengalami masa kejaksaan itu dari Orde Lama, Orde Baru. Saya mengerti betul perjalanan sejarah kejaksaan ini. Yang saya tahu betul bahwa gedung yang terbakar itu tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara atau berkas perkara. Data intelijen katanya tadi sudah ditaruh di ceker. Yang di situ pembinaan, tadi sudah dikatakan biro keuangan, biro peralatan, biro umum, bagian rumah tangga, biro hukum. Tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara di situ. Ya, bisa tahu betul itu. Dan ini sebenarnya kalau dikatakan bahwa ada hubungan perkara itu sudah tidak mungkin, tidak ada jalan ke sana itu. Ya, penyebabnya kebakaran ya tadi ada bilang tidak mungkin secara teknis begini begitu. Sebenarnya begini, waktu Alisai Jaksa Agung sudah pernah terbakar itu. Tapi karena terbakar waktu hari kerja, yang mulai di sebelah selatan di lantai atas juga. Jaksa Agung sendiri Ali Said turut gulu celananya ikut memadamkan. Bayangkan kalau terjadi waktu itu malam minggu juga, habis juga kan. Tapi kalau hari siang waktu kerja, jadi itu memang gedung dibangun tahun 67, jadi sudah 53 tahun. Jadi kabel-kabelnya itu sudah 53 tahun umurnya. Jadi kalau lantai 6 itu misalnya AC-nya itu ada AC yang sudah tua sekali, dan itu AC itu kalau lupa dipadamkan bisa menyebabkan kebakaran. Rumah saya di Makassar sudah terbakar gara-gara yang tinggal di kabar itu keluar lupa matikan AC. AC-nya itu mulai untung siang-siang jadi datang pemadam kebakaran, jadi satu kamar saja yang rusak. Jadi waktu Alisai sudah terjadi itu. Jadi perkiraan saya secara awam ini penyebabnya korsleting listrik. Ini sudah tua, tahun 67 dibangun. Jadi ini kalau dikatakan itu gedung heritage budaya, warisan budaya, benar. Pertama, karena dibangun tahun 67, jadi sudah 53 tahun sekarang. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Cagar Budaya itu yang berumur 50 tahun atau lebih. Ini kan sudah 50 tahun, 53 tahun. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dibangun waktu sulit-sulitnya keuangan ekonomi Indonesia. Baru saja terjadi G30S tahun 65, tahun 66 masih ribut, masih banyak demonstrasi Jakarta. Tahun 67 baru Pak Harto diangkat jadi pejabat presiden. Sudah mulai dibangun itu atas perjuangan Bapak Priyatna Abdul Rashid, mantan Jaksa di Jawa Barat, menjadi Jambin, Jaksa Muda Pembinaan. Dia habis-habisan. Jadi dia dibangun sangat mega waktu itu. Pada baru mulai Orde Baru kan. Luar biasa perjuangannya itu membangun itu gedung. Itu jasa Pak Priyatna Abdul Rashid di bawah Jaksa Agung Sugiharto. Nah, disitulah berkantor. Waktu itu kan Jaksa Agung Muda
belum ada pitsus pidum, hanya jaksa agung muda operasi, intel sama pengawasan, pembinaan. Jadi bangun itu. Sebelumnya jaksa agung itu berkantor di Mahkamah Agung di lapangan Banteng, karena tidak jaksa agung itu kamarnya di sebelah ketua Mahkamah Agung. Jadi namanya jaksa agung pada Mahkamah Agung. Karena ruangnya menjadi sempit, maka dibangunlah bangunan sementara di samping Mahkamah Agung itu, yang dindingnya hanya triplex. Nah, saya sering ke situ. Ya, itu sampai tahun 67 berkantor di situ. Jadi jaksa agung pada Mahkamah Agung namanya. Itu dasar konstitusinya adalah pasal 24 Undang-Undang Dasar. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud dengan berdasarkan undang-undang itu jaksa agung dan jaksa agung muda pada Mahkamah Agung. Jadi namanya jaksa agung pada Mahkamah Agung dan jaksa agung muda pada Mahkamah Agung. Kantornya di Mahkamah Agung. Pensiun sama dengan ketua Mahkamah Agung. Bukan anggota kabinet. Jadi jaksa agung independen. 3 menteri dia tangkap. Ya, itulah pada waktu itu jaksa agung, kejaksaan itu umum mengatakan, orang tua kita mengatakan perjalanan penegakan hukum Indonesia hanya mulus tahun 50 sampai tahun 61. Sesudah itu merosot terus sampai sekarang penegakan hukum itu. Padahal tahun 61 itu tidak ada 1% jaksa sarjana hukum. Begitu juga hakim. Saya juga belum sarjana hukum waktu itu, tapi saya sudah jaksa. Saya SMK saja. Jaksa juga belum pakai tanda pangkat, dia cuma pakai dasi. Berjalan mulus. Kalau kita usul dari pangkat ke Kejaksaan Agung di Jakarta, 1 bulan pasti keluar, tidak usah diurus-urus. Kok bisa terjadi seperti itu? Jadi kita sebenarnya selalu bercita-cita kembali kejaksaan itu seperti tahun 50 sampai 61. Tahun 61 itu jaksa agung yang independen diangkat oleh Bung Karno menjadi jaksa, menteri jaksa agung. Ketua Mahkamah Agung juga diangkat jadi menteri. Jadi tidak ada trias politika sama sekali. Nah, anehnya sampai tahun 61 sampai masuk orde baru itu undang-undang Mahkamah Agung belum diubah, orde baru yang mengubah. Jadi sudah bertentangan itu jaksa agung menjadi menteri, padahal undang-undang Mahkamah Agung masih berlaku, yang jaksa agung namanya jaksa agung pada Mahkamah Agung. Maka itu disebut jaksa agung itu penuntut umum tertinggi kalau dia sidang di Mahkamah Agung. Jadi kalau menteri dulu tahun 50-an melakukan tindak pidana mengadili langsung Mahkamah Agung, penuntut umumnya jaksa agung. Jadi Sultan Hamid II diadili oleh Mahkamah Agung langsung, penuntut umumnya jaksa agung sendiri, Suprapto. Nah, sekarang berubah toh begitu. Itu mengenai sejarah gedung kejaksaan ini. Belakangan itu baru bangun banyak pusdiklat, banyak rumah sakit macam-macam sekarang ini. Nah gitu. Jadi kalau mengenai perkara tidak ada hubungan sama sekali menurut saya itu. Ya, waktu hanya kalau menyangkut Syahri Sabirin saya tahu. Bagaimana Prof melihat perkara yang sekarang terlanjur terjadi di Kejaksaan Agung dengan ditahannya Jaksa Pinangki yang perannya ternyata begitu hebat baik dalam kasus pidananya maupun di kejaksaan sendiri. Dia bisa puluhan kali ke luar negeri, bahkan berapa di antaranya tanpa izin. Bagaimana Prof melihatnya? Kan zaman Prof jadi jaksa nggak ada begitu. Ya, tidak ada begitu. Saya selalu keluar negeri juga, tapi atas perintah jalan. Ya, ini untuk orang itu Pinangki saya tahu karena saya promotor doktornya di Pajajaran. Orangnya pintar itu, tapi saya tahu mentalnya bagaimana saya tidak tahu itu. Nah, keluar negeri juga saya tidak tahu lagi itu.
apa dia sering ke luar negeri. Kalau juga bisa ya keluar negeri hari Jumat sore, hari Minggu pulang, bisa juga kan begitu. Ya, ini masalah seperti itu. Jadi saya tidak tahu mengenai urusan dia ini, orang ini ya. Tapi saya kenal baik karena saya pembimbing doktornya di Pajajaran. Sama dengan itu Anita Kolopaking, sama Aziz Samsudin Komisi 3 DPR, sama dengan Kaligis, sama dengan Khairuddin Ismail Kapolri Gus Dur itu bimbingan saya semua di Pajajaran. Jadi saya tahu dia pintar orangnya itu, tapi masalah mental saya tidak tahu. Gitu ya. Baik Prof, bagaimana dengan kasus Joko Chandra sendiri? Kalau ini, karena Anda tanya ini, yang saya tahu hanya masalah Syahrir Sabirin. Karena waktu dia diperkarakan, pengacaranya itu Sulistyo minta saya pendapat ahli. Jadi saya kenal baik Syahrir Sabirin itu. Jadi dia menandatangani cairkan uang, tidak langsung, dia hanya ke bawah, selesaikan menurut aturan. Jadi menurut aturan bisa dikasih. Jadi ini orang paling jujur yang pengamatan saya, Syahrir Sabirin itu orang paling jujur. Maka itu sebenarnya saya kira bebas di pengadilan negeri. Nanti di Mahkamah Agung dihukum barangkali itu. Ya, jadi orang paling jujur masuk penjara sampai koruptor. Jadi mulai saat itu sebenarnya saya menarik kesimpulan bahwa tidak semua orang masuk penjara itu koruptor benaran. Dan tidak semua orang berada di luar penjara bukan koruptor. Gitu kan? Maka itu Joko Chandra diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Karena tidak melawan hukum. Sudah ada lampu hijau dari BI. Itu kan? Jadi jaksa itu kan kasasi memang. Putusan lepas dari tuntutan hukum itu bisa dikasasi. Tapi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa itu. Justru yang tidak ada aturannya, PK diterima. Nah, jadi di Mahkamah Agung tidak ada kesatuan tim A dengan tim B, majelis A dan majelis B. Sedangkan kalau di negara lain putus mahkamah itu bulat. Jadi saya sudah menonton sidang Mahkamah Agung Belgia tahun 91 di bawah jaksa Belgia saat itu. Kalau sidang kasasi di Mahkamah Agung Belgia itu semua hakim agung hadir, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan Jaksa Agung pun hadir. Dan Jaksa Agung Muda. Cuma dua yang pakai kerah merah, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Jadi putusan Mahkamah Agung bukan putusan majelis. Seluruh Jaksa Agung bertanggung jawab. Mestinya kan begitu. Maka itu dalam rancangan KUHP yang kami susun ini, kebetulan saya ketua tempo hari itu, sudah kami cantumkan bahwa sidang PK Mahkamah Agung harus Mahkamah Agung lengkap dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan itu PK jangan dimain-maini. Saya sudah tanya di Perancis dan Belanda, berapa PK setahun di sini? Dia berkatakan 10 tahun baru satu PK. Kalau di Indonesia setiap hari, baik pidana atau perdata, 10 tahun baru ada. Masa hakim salah putus terus, gitu kan? Jadi kita sudah atur putusan PK nanti seluruh hakim agung hadir, diketuai oleh dan kasasi juga dihadiri oleh Jaksa Agung, sama dengan dulu tahun 50-an ya. Di rancangan KUHP baru, sebelum diputus kasasi Mahkamah Agung, didengar dulu konklusi pendapat Jaksa Agung. Bukan seperti register, pendapat Jaksa Agung itu bukan mengenai pembuktian, hanya mengenai teori hukum, masalah penafsiran hukum. Gitu. Jadi Jaksa Agung betul-betul boleh disebut penuntut umum tertinggi karena dia sidang di Mahkamah Agung. Gitu, Pak. Jadi kita adakan perubahan-perubahan yang akan datang ini. Prof. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Ya, Wali.